Bertobatnya Saulus menjadi Paulus adalah sebuah proses membiarkan dirinya dimasukkan menjadi bagian dari pribadi Yesus. Hidupnya diubah supaya ia ambil bagian dalam hidup Yesus. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, ketika kita menyambut komuni, kita sambut tubuh dan darah Tuhan. Itu artinya juga kita diajak ambil bagian dalam hidup Yesus. Kita hidup dari dan bersama Yesus. Itu artinya apapun yang ada pada diri Yesus mestinya juga ada pada diri kita. Sukacitanya Yesus, keprihatinannya Yesus, perjuangannya Yesus, tugas perutusan Yesus bukan hanya menjadi milik Yesus, tapi jadi milik kita karena kita sudah menyambut tubuh dan darahnya, kita sudah ambil bagian di dalam hidupnya. Semoga dalam perayaan Ekaristi ini Allah berkenan juga menganugerahkan kepada kita kesadaran yang semakin penuh bahwa kita ini sudah bukan lagi orang yang berdosa, tapi kita sudah dijadikan orang pilihan Allah yang akan ambil bagian, yang sudah ambil bagian dalam hidup Yesus, dan seluruh pribadi Yesus ada pada diri kita. Dan dengan demikian, ketika kita sambut tubuh dan darahnya, kita menyadari sungguh saat itulah kita menerima anugerah kasih yang tertinggi. Yesus yang menjadi pelikan, yang memberikan tubuh dan darahnya untuk kehidupan dan keselamatan kita, anak-anak Allah yang dikasihinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Kasih Allah yang tercurah kepada kita dalam dan melalui pribadi Yesus semakin tampak ketika Yesus sendiri menyatakan bahwa Dia menjadikan dirinya sebagai santapan kehidupan bagi kita supaya kita semua kenyang dan kita semua selamat. Marilah kita tanggapi kasih Allah ini dengan menyesali dosa kita dan mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, Yesus itu manusia. Sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Lalu bagaimana Dia bisa mengatakan bahwa setiap orang yang makan dagingnya dan minum darahnya akan mempunyai hidup yang kekal? Ada beberapa orang, tentu bukan orang Katolik, bukan orang Kristen, yang mengatakan ajaran gereja Katolik itu kejam. Karena disuruh makan daging manusia dan minum darah manusia. Kanibal. Tapi apakah itu yang mau disampaikan oleh Yesus? Saudara sekalian, kita menyadari bahwa Yesus itulah sumber kehidupan kita. Hanya mereka yang ambil bagian di dalam hidupnya itulah yang juga akan memiliki kehidupan. Sama sebetulnya ketika Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku akan menghasilkan buah yang banyak. Tapi yang tidak tinggal dalam aku, dia tidak akan hidup. Dia akan mati. Artinya, kalau Yesus mengatakan, siapa makan dagingku dan minum darahku akan mempunyai hidup yang kekal, sebetulnya Yesus mau menyampaikan supaya kita semua ambil bagian di dalam hidupnya, di dalam dirinya, supaya kita juga memiliki hidup. Karena yang punya hidup hanya Allah. Yesus itu Allah Putra. Maka Dia memberikan hidupnya kepada kita. Bagaimana caranya supaya hidupnya juga kita miliki? Kita diajak untuk menyantap dagingnya dan minum darahnya. Bukan berarti kita kanibal, tetapi inilah cara Yesus mengungkapkan cinta kasih-Nya kepada kita. Sebelum misa tadi saya mencari Mada Bhakti edisi kuno, karena ada sesuatu yang istimewa. Tadi tidak sengaja saya ngomong dengan Mbak Esti juga. Dulu waktu pentahtaan zaman dulu itu lagunya, aku sembah sujud Yesus di hadapanmu. Sekarang sudah jarang dipakai. Ada di puji syukur tapi tidak pernah dipakai. Pada bait yang ke-6, belikan yang suci, Yesus Tuhanku, sucikanlah aku dengan darah-Mu. Satu titik cukup menyelamatkan bumi kami ini dari dosanya. Yang dikatakan pada bait ke-6 adalah tentang pelikan. Pelikan itu apa? Pelikan adalah sejenis burung, salah satu jenis burung yang di dalam tradisi gereja
itu digambarkan menjadi burung yang begitu murah hati. Dia mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Jadi ketika anak-anaknya butuh makan, dia tidak menemukan makanan untuk anak-anaknya itu, dia akan mencabik-cabik dadanya supaya daging yang ada di situ dan darah yang ada di situ bisa diberikan kepada anaknya supaya anaknya ini tetap hidup dan tidak mati. Lalu apakah pelikan itu nanti tidak mati? Ya, bisa jadi pelikan itu akan mati karena dagingnya habis, darahnya habis untuk menghidupi anaknya. Tetapi inilah cara si burung pelikan menunjukkan pengorbanan kasihnya bagi anak-anaknya. Nah, pelikan ini juga seringkali di dalam tradisi gereja sekali lagi digambarkan sebagai lambang Yesus yang mau menyerahkan tubuh dan darahnya supaya kita semua anak-anaknya ini hidup walaupun dia harus mati dengan pengorbanannya itu. Di beberapa gereja meja altar yang lama itu bukan menggambarkan perjamuan, tapi gambar pelikan seperti itu. Atau tongkatnya Bapak Uskup Agung Semarang dan simbol Keuskupan Agung Semarang itu adalah gambar pelikan yang sedang mencabik dadanya, memberikan dagingnya, memberikan darahnya untuk anak-anaknya supaya mereka tidak mati. Inilah sebetulnya gambaran Yesus yang menghadirkan dirinya sebagai santapan supaya kita semua hidup. Saya kira gambaran tentang burung pelikan ini menjadi gambaran yang sangat tepat untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan makan tubuhnya dan minum darahnya, sebagaimana disampaikan oleh Yesus di dalam bacaan Injil tadi. Para saudara sekalian yang terkasih, makan dagingnya dan minum darahnya itu sekali lagi menggambarkan bahwa kita ambil bagian dalam pribadi Yesus, dalam hidup Yesus. Ketika kita menyambut tubuh dan darahnya inilah kita memiliki kekuatan untuk hidup. Bukan sekedar hidup yang hidup saja, tapi hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Maka kalau tadi dalam bacaan pertama itu dikisahkan mengenai pertobatannya Saulus yang kemudian mengubah namanya menjadi Paulus, kita mungkin berpikir betapa hebatnya si Saulus ini. Dari yang semula penganiaya jemaat tiba-tiba langsung berubah menjadi pewarta sabda. Dari mana kekuatan itu berasal? Tidak lain dan tidak bukan karena Saulus yang jadi Paulus diajak untuk ambil bagian dalam hidup Yesus. Maka setelah pertobatannya dia buta, tapi kemudian Yesus dalam penampakan kepada Ananias meminta supaya Ananias datang kepada Paulus dan kemudian menyembuhkan kebutaannya. Ya pertama tentu Ananias protes gitu ya. Tuhan, kamu kan tahu siapa dia? Dia itu penganiaya jemaat yang luar biasa. Banyak orang di Yerusalem yang mati karena dia. Bahkan dia datang ke Damsyik pun untuk membunuh kami. Kenapa kami harus menerima dia? Tapi Yesus mengatakan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang Israel. Di situ digambarkan bagaimana Yesus memberikan kesempatan hidup kembali kepada Saulus. Dengan meninggalkan kejahatannya, Saulus diberi kesempatan untuk hidup lagi. Bukan sebagai penganiaya jemaat, tetapi sebagai pewarta sabda. Ambil bagian di dalam hidup Yesus, artinya ambil bagian dalam tugas perutusan yang diserahkan Allah kepada Yesus. Ambil bagian di dalam seluruh perjuangan Yesus membagikan kabar baik kepada semua orang. Dan Paulus sudah menunjukkan itu semua. Ambil bagian sungguh. Bertobatnya Saulus menjadi Paulus adalah sebuah proses membiarkan dirinya dimasukkan menjadi bagian dari pribadi Yesus. Hidupnya diubah supaya ia ambil bagian dalam hidup Yesus. Maka Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, ketika kita menyambut komuni, kita sambut tubuh dan darah Tuhan. Itu artinya juga kita diajak ambil bagian dalam hidup Yesus. Kita hidup dari dan bersama Yesus. Itu artinya apapun yang ada pada diri Yesus mestinya juga ada pada diri kita. Sukacitanya Yesus, keprihatinannya Yesus, perjuangannya Yesus, tugas perutusan Yesus bukan hanya menjadi milik Yesus, tapi jadi milik kita karena kita sudah menyambut tubuh dan darahnya, kita sudah ambil bagian di dalam hidupnya. Semoga dalam perayaan Ekaristi ini Allah berkenan juga menganugerahkan kepada kita kesadaran yang semakin penuh bahwa kita ini sudah bukan lagi orang yang berdosa, tapi kita sudah dijadikan orang pilihan Allah yang akan ambil bagian, yang sudah ambil bagian dalam hidup Yesus, dan seluruh pribadi Yesus ada pada diri kita. Dan dengan demikian ketika kita sambut tubuh dan darahnya, kita menyadari sungguh saat itulah kita menerima anugerah kasih yang tertinggi. Yesus yang menjadi pelikan, yang memberikan tubuh dan darahnya untuk kehidupan dan keselamatan kita, anak-anak Allah yang dikasihinya. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Saudara sekalian yang terkasih, besok pagi hari Sabtu pertama kita mendoakan para imam dalam Sabtu Imam. Oleh sebab itu mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian mendoakan kami para imam dalam misa pagi jam 5:30 pagi di gereja ini. Terima kasih atas kebersamaan dan doa kita pada sore ini. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dan nyanyikan lagu penutup.